ada kayak memang Tuhan itu mengingatkan saya. Firman Tuhan itu ibarat pedang bermata dua. Saat ini kita bisa menyerang Pak Bom Bom. Suatu saat kita akan diserang balik. Seperti itu. Jadi lebih baik kita berdamai saja. Memang harus mediasi. Mudah-mudahan melalui komal-komal dari Kak Reda dan lain-lain kita bisa endingnya di mana? Mediasi. Seperti itu. Saya itu malu teman-teman. Beberapa kali saya diskusi dengan umat sebelah. Narasi yang dibangun selalu seperti itu. Nggak usah sibuk-sibuk diskusi dengan iman ke agama saya. Orang kamu saja kelahi sama Pak Bom Bom loh. Hah? Coba teman-teman yang berteman sama Pak Bom Bom, tolong bantu posting video ini ke Pak Bom Bom, teruskan ke Pak Bom Bom. Terus teman-teman yang mau menyuarakan aspirasinya, silakan naik ke atas. Apa yang mau yang sebenarnya yang kalian mau itu seperti apa? Yuli poninya kok jadi begitu? Iya jelek ini, salah potong ini. Ya. Kalau saya memang sekarang hati saya sudah pingin duduk bareng sama Pak Bom Bom gitu. Pingin duduk bareng. Apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan Pak Bom Bom? Kenapa jadi sampai sepanjang ini? Karena memang akarnya ini Ibu Yuli ada nomor HP Pak Bom Bom, telepon lah, Dia mau naik nih. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bu Gendis? Ya, begitu aja, Dek Yuli. Ini hanya suara hati saya, yang saat ini. Baik, Pak Gendis, makasih. Saya bersatu seperti itu. Ini Bapak Roti Hidup ini juga sangat membangun. Ini bisa menjadi pemadam kebakaran dalam rumah mana-mana saya lihat. Jadi bisa di sana-sana mendinginkan, meredam, baguslah. Itu aja Dek. Terima kasih banyak sudah dinaikkan. Salam. Gusti memberkati saudara saya yang di roomnya Adik Yuli. Selamat sore untuk Roti Hidup. Salam. Tuhan berkati, insyaallah. Shalom, Tuhan berkati. Ya. Kak Yasmita kok turun, naik lah sini Kak Yasmita, ada yang mau disampaikan. Ini apa sih Ayunda ini? Kayaknya dia sakit hati karena dia nggak kebagian sewaan. Dia typing Roti Hidup suka sewa janda katanya. Emangnya lu tinggal sama saya satu rumah jadi kamu tahu. 90% seperti yang disampaikan kebagiannya. Emosi ya karena kamu nggak kebagian sewaan dari Roti Hidup. Kasihan deh lu. Yuli mau kawin sama Bom Bom. Ini mulutnya ini sebentar saya blokir saja. Nah enak, saya paling senang blokir orang. Ya. Makanya sekarang solusinya gimana teman-teman, solusinya gimana? Saya butuh solusi aja sebenarnya. Makanya bantu posting ulang supaya nyampe ke Pak Bom Bom ini ya. Karena kalau kita terlalu banyak bernarasi tapi no action itu sama aja kosong. Betul. Ya coba ke teman-teman yang selama ini suka ribut-ribut di bawah. Coba kalian naik saja ke sini. Yeah. Sampaikan aspirasi kalian itu seperti apa, nanti kami tampung di sini dan kami akan mencari solusi. Gitu loh. Naik aja ke sini. Saya lagi browsing, saya lagi scroll gunakan HP yang satu untuk cari kalau ketemu mungkin beliau live di Komal mana. Saya informasikan untuk naik, tapi kayaknya nggak live. Ya itulah teman-teman ya. Kenapa saya itu cuma maunya biar akur aja teman-teman gitu loh. Ini sudah bulan Januari loh. Janji iman saya itu akhir Desember itu sudah tidak ada permasalahan. Ternyata masih. Dan urusannya masalah duit lagi, duit. 160 juta uang penipuan, tetapi saya tidak bisa bernarasi. Itu bukan narasi saya ya, itu narasi yang orang sampaikan, tapi saya tidak bisa mendalilkan juga. Jadi pada dasarnya siapa yang berani bernarasi harus sudah bisa berani untuk mendalilkan juga, menunjukkan ini loh ya 164 juta, tunjukkan gitu. Kalau memang ini ada yang dirugikan, laporkan ke kepolisian. Itu sebenarnya tuntas teman-teman.
Kalau kayak gini terus sampai Desember tahun depan pun nggak akan kelar-kelar, saudara-saudara. Nggak akan, percaya omongan saya. Nggak akan ada yang kelar. Biasa Bang Mike, PBB. Benar nggak yang saya bilang? Kalau seandainya ada yang mengaku diambil uangnya 165 juta, laporkan ke polisi. Jangan klarifikasi. Itu yang membuat jadinya runyam. Orang mau diskusi dengan umat sebelah nggak bisa jadi diskusi. Ngapain diskusi, urus aja. Kalian orang Kristen kelahi-kelahi, kan? Gitu loh. Siap-siap jet tempur si Yuli mau lepas landas. Nggak ada yang berani lapor, mereka nggak punya bukti. Aku nggak peduli itu ya Bang Jerry, karena memang aku tidak ada urusan duit sama Pak Bom Bom. Di sini saya tidak ada, iya. Nggak usah nonton deh Bang Mike, kali ini nggak berfaedah, serius Bang Mike. Serius. Nanti malam baru Yuli seri firman Tuhan dulu, kita belajar tentang kanonisasi perjanjian baru nanti di yang jam nanti sore, nanti malam. Gitu loh. Malah ini kita ini tidak ada yang mau memediasi nih, tidak ada yang mau jadi mediator. Semuanya jadi penyerang. Mau sampai kapan? Maksudku gini loh, kalau ada yang salah udahlah. Merendahkan hati, minta maaf. Minta maaf itu nggak bikin kita hina loh. Siapa sih yang bikin kita hina? Enggak. Shalom. Iya, kalau ulangnya bom harus ngapain? Kalian maunya bom ngapain? Naik di sini, coba sampaikan. Kita itu ngobrol-ngobrol santai teman-teman, supaya saya dengar aspirasi kalian tuh maunya gimana gitu. Toh kemarin juga Bang Edi sudah kelar. Ini kemana-mana lagi. Memang Pak Bom-bomnya juga nggak mau merendahkan hati. Segala-galak semuanya, merasa diri benar, tidak ada kesalahan. Kempesin perut bom-bom, minimal kau absen Bi. Enggak, kalau saya kurang sepakat. Pak bom-bom dikempesin perutnya, nggak boleh. Ya. Harus segera mediasi Pak Bom Bom. Kalau memang tidak mediasi, semua laporan-laporan duit itu laporkan langsung ke kepolisian. Udah selesai. Kenapa kumpul di sini Bang? Udah tutup emangnya di Kareda? Saya enggak mau. Saya mau semuanya mediasi selesai. Saya mau semuanya mediasi selesai. Ya. Selesaikan, udah cukup. Kalau seandainya ada yang merasa korban-korban itu laporkan, udah selesai. Jangan kemana-mana. Ini sudah berapa bulan ini? Muak. Salah Pak Bom-bom gemuk. Ya, silakan teman-teman yang mau mengeluarkan aspirasinya, keluarkan di sini. Sampaikan, baiknya gimana solusinya supaya selesai. Gitu loh. Kita jangan terlalu menikmati berlarut-larut perkelahian ini, jangan. Iya, Jonathan, ada yang mau disampaikan? Oke, thank you. Terima kasih Kak udah naikkan saya. Gini, shalom Kak host. Oke, nah, terima kasih. Begini ya. Kalau untuk penyelesaian antara Pak Bom Bom dengan Pak Edis itu sebenarnya simpel saja. Tidak perlu harus sampai menanggapi dengan secara detail. Kemudian jangan sampai tanggapan itu juga seolah-olah memihak kepada pihak tertentu. Artinya begini, biarkanlah cara pemahaman orang itu berbeda-beda, walaupun demikian adanya bukan berarti harus saling yang namanya pengikut untuk saling mengejar-kejar antara
yang mengikut dan yang tidak mengikuti. Begitu ya. Jadi bukan harus menegakkan keadilan dengan harus menjatuhkan atau menyalahkan orang lain dari segi pemahaman, tetapi bagaimana merangkul sebuah kesalahan untuk meluruskan apa yang dijelaskan. Itu lebih tepat daripada bagaimana ya? Kita mau berbicara seperti ini, mau menjelaskan seperti itu, tapi pada dasarnya loh, yang berurusan itu hanya pribadi 2 orang. Lah yang kepanasan itu pengikut. Bagaimana sih? Nyambung nggak? Ya tentu saja nggak nyambung. Maka begini, ketika Kakak Host atau Pak Roti hidup atau saya mau menyampaikan tentang suatu kebenaran, biarlah itu bersumber daripada pemahaman pribadi masing-masing. Nah, jangan sampai mungkin penjelasan daripada orang lain yang di luar daripada pemahaman saya itu saya jadikan sebagai suatu alat, sebagai suatu problematika di dalam segi penjelasan. Tidak bisa seperti itu juga. Maka biarlah itu yang ketika dia menjelaskan berdasarkan pemahamannya, dan saya tidak punya hak untuk menyalahkan orang lain. Nah, tentu saja, kalaupun saya punya hak untuk menyalahkan orang lain, maka saya akan mengatakan dengan dalilnya sesuai pemahaman saya. Dan pemahaman yang ketika saya berikan kepada orang lain yang mendengar juga akan mengatakan hal yang sama, bahwa wah, pemahaman kamu bertentangan dengan pemahamannya orang itu. Nah, nggak akan berakhir, nggak akan ada ujungnya, nggak selesai-selesai. Jadi biarlah apa yang tertulis itulah yang harus dijelaskan. Bukan menjelaskan berdasarkan pengetahuan atau mungkin menggunakan gaya bahasa intelektual sehingga ada beberapa orang yang tidak memahami gaya bahasa intelektual sehingga memahaminya dengan karakter pemahamannya sendiri. Maka biarlah orang itu menjelaskan sesuai dengan pemahamannya. Tetapi kita pribadi memahami ayat itu ya tentu saja. Walaupun berbeda dari segi penjelasan, bukan berarti haknya kita untuk menyalahkan orang. Kira-kira seperti itu dari saya. Lanjut Kak Host. Oke, mungkin itu aja aspirasi yang bisa saya terima ya Bang. Boleh saya izin turunkan biar gantian sama yang lain ya. Bang Jonathan. Di mute itu Bang. Silakan, ya boleh diturunkan. Ya, saya sudah terima ini. Oke, silakan. Oke, saya kan. Iya Bang Alpa, memang kan ini kan memang masalah kasus donasi-donasi. Nah, nanti itu mungkin kita bakal sama Kak Reda nanti bakal kita lanjutin. Cuma di sini saya memang fokusnya mau mendengar aspirasi teman-teman tuh gimana solusi yang baik gitu loh. Ya, memang pada dasarnya kalau memang sudah tidak bisa mediasi, memang harus melalui kepolisian. Memang karena sudah ada apa namanya teman-teman kalau itu bocah ingusan, bocah dengar berantem kayak bocah ingusan. Diam kau Bang Joy. Bukan delik aduan. Apa teman-teman kalau yang uang yang tidak oh enggak, saya nggak ada hubungin dengan Edis TV, enggak. Aman Bang Alpa, aman. Ya, jadi memang sebenarnya mereka ini bersuara kan karena ada beberapa kasus yang lebih tepatnya mereka yang lebih tahu ya teman-teman ya. Kalau saya jujur saya kurang paham seperti itu. Cuma memang harus kita cari jalan tengahnya seperti apa supaya tidak berlarut-larut gitu teman-teman. Ya. Karena sudah mau bukti, barang bukti. Nah, itu juga harus teman-teman juga siapkan gitu supaya kita clear semuanya, biar clear semuanya. Penggelapan, maksudku penggelapan. Ya, penggelapan. Nah, kalau memang itu penggelapan, Yonatan tadi ngomong itu host. Oh ya, Yonatan Nandar, ikut-ikut ya. Oh, Yonatan Nandar ini memang busuk mulutnya dia itu ikut-ikutan dia ya. Oke, Bang Noti Hidup, ada lagi yang mau disampaikan, Bang? Kalau ada yang naik ya kita nampung. Iya, aku janji ada PK soalnya bentar lagi jam 6:30. Oke. Kuncinya Pak Bom jangan keras hati Iya, silakan Bang Alfa Romeo. Iya, Bang Alfa. Halo Bang Alfa Romeo. Halo.
Tadi PBB debat sama Metatron. Di mana debatnya PBB sama Metatron? Di mana PBB debat? Oh, iya kemarin. Ya mengenai sertifikat. Oh semalam itu Kak. Oh ya. Teman-teman boleh bantu absen-absen nggak? Absen-absen posting-posting ulang. Absen-absen posting-posting ulang guys. Oh di share ulang WK. Ya ya ya. Ya itu udah sebenarnya kasihan gitu loh teman-teman, kelahi-kelahi gitu kan, sedih gitu. Sampai istrinya Bebe ikut. Nah itu juga istri ini ndak usah ikut-ikutan. Tugasnya istri itu mendoakan suami. Jangan suami punya masalah ikut-ikutan punya masalah. Jangan. Ya. Kalau bisa boleh diposting ulang, teruskan ke Pak Bom Bom teman-teman, bagikan ke Pak Bom Bom biar Pak Bom Bom nonton, biar kita apa ya, selesai gitu sebelum saya ke sana gitu. Karena kalau nggak ada mediasi udah kemana-mana soalnya teman-teman. Ya kalau saya sih pinginnya cepat selesai, entah Pak Bom Bomnya tobat kah, Pak Bom Bomnya tambah kurus kah atau apa. Yang penting stop gitu, stop, no drama gitu loh. Kesana juga, makasih teman-teman yang udah absen makasih ya. Kesana buruan, jangan hanya bicara botol ya. Saya pergi ke sana itu nggak usah kau sibuk-sibuk. Kalau kau bukan yang beliin tiket saya, nggak usah kau ngebacot ya. Ya jangan. Pokoknya siapapun yang bukan donatur saya berangkat nggak usah banyak ngomong, diem. Saya nggak suka ada orang sok-sok ikut campur tapi bukan siapa-siapa, diem. Bom Bom masih pelihara keangkuhan, kesombongan dan ketidakjujuran. Ya begitulah. Harus ada kerendahan hati teman-teman. Kalau nggak ada kerendahan hati nggak bisa. Makasih Kak Marcelin Masken. Ya. Nggak akan bisa. Bagaimana? Semua rasa diri benar. Bang ALX, thank you. Kasian. Salam Kak. Ini kan sebenarnya kunci permasalahannya jujur, merendahkan hati, permohonan maaf, selesai. Jangan sudah kalah, berkeras hati, memaksakan kehendak, bikin yang tidak, itu jadi panjang. Panjang itu. Panjang teman-teman. Kerendahan hati gitu loh. Saya saja waktu punya masalah dengan Irma, bukan salah saya tapi saya minta maaf kok. Akhirnya apa? Selesai. Kalau dia masih keluar-keluar ya itu urusan dia. Yang penting saya sudah minta maaf. Selesai. Ingat teman-teman, ketika kita minta maaf itu tidak membuat kita itu jadi rendah di mata Tuhan. Kita tidak usah melihat orang lain. Lihat Tuhan Yesus. Ketika minta maaf itu tidak bisa bikin malu teman-teman. Gak usah malu. Ya, nggak ada. Jadi kenapa room yang lain-lain itu ada? Karena apa? Karena memang sudah ada bukti. Makanya kenapa room Kak Reda itu speak up? Karena disitulah tempat mau mengadu gitu loh. Makanya di sini saya buka ruang lagi buat teman-teman. Apa yang mau kalian sampaikan gitu loh. Ya, tapi yang penting jangan ganggu Edis TV ya. Kalau ada yang ganggu Edis TV ya, petisi lagi nanti habis itu. Ular dado. Selamat malam. Ya Islam Kristen. Islam. Ngapain naik bang? Ini rumah apa bu? Ini room penyembah batu hitam. Mau ikut? Ikut nggak? Maksudnya batu hitam yang mana tuh? Iya pokoknya ini room penyembah batu hitam. Mau ikut nggak? Lumayan. Kalau ikut masuk surga. Yang nyembah batu hitam siapa?
Loh saya nggak ada, kok kamu langsung baper? Kok kalian itu jadi umat itu cepet